kalau kita mengundang beliau dengan pembicara sebagai tadi CEO, kemudian awal pengusaha, itu mungkin kita nggak bisa bayar gitu ya. Sehingga saya terus diundang ke Jakarta, dikasih penghargaan itu sebagai pengusaha terbaik. Karena pada waktu itu tahun 2000 itu semua orang kaya itu miskin. Kemudian saya tanya kepada para kiai sepuh di Solo, Pak Kiai, gimana kalau saya ini sudah usaha merintis usaha ini sudah besar, barangkali diminta uangnya gimana Pak? Yuk kasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak DRS Muhammad Ali Usman MDA, para sakidah sekalian yang kami muliakan, dan juga para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Setelah pekan kemarin kita juga mengadakan forum Sabtu pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun suasana ujian, ya, untuk sedang ujian UTS, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengadakan forum Sabtu pagi, insya Allah. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, pembicara spesial, yaitu beliau DRS Bapak Muhammad Ali Usman, yang mana beliau adalah CEO dari PT Trijaya Plastik Utama dan juga owner Santi Group Companies. Kemudian beliau merupakan pengusaha muda terbaik dan terkaya tahun 2000 versi Anderson Consulting dan juga DPP HIPMI, dan juga beliau alhamdulillah merupakan alumni Ma'had Abu Bakar As-Siddiq UMS. Sangat luar biasa ya, insya Allah tema pada pagi hari ini adalah trik bagaimana kita menjadi kaya raya. Ya, ini seorang pengusaha yang sudah malang buana di penjuru dunia. Pak ya. Cina ya. China mungkin, kemudian Amerika pernah Pak? Oh Saudi ya, China, Saudi dan sebagainya. Jadi dan beliau juga mempunyai pengalaman bisnis yang luar biasa. Ya. Maka di sini kalau kita mengundang beliau dengan pembicara sebagai tadi CEO, kemudian awal pengusaha, itu mungkin kita nggak bisa bayar gitu ya. Kita nggak bisa bayar ya. Karena mungkin ya beliau juga konsultan politik ya. Jadi kita di sini karena beliau adalah alumni Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita bisa mengundang untuk dijadikan narasumber untuk berbagi ilmu kepada para mahasiswa-mahasiswa kita. Insya Allah bukan hanya nanti insya Allah menjadi para asatid, para ustadz, tapi juga insya Allah menjadi
para pembisnis, ya, ulum, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, muda, insya Allah nanti yang akan Ustaz Ali akan memberikan, Muhammad Ali Usman akan memberikan pengalaman beliau, ya, dalam Usaha terkaya. bisnis, karena memang beliau adalah ahlinya, ya, adalah masternya. Ya. Nanti insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan pengalaman beliau tentang bisnis, cara bisnis yang benar, ataupun minimal ya trik-trik, ya, supaya kita bisa mendapatkan uang dengan mudah, walaupun itu merupakan juga ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki ajal dan juga maut, ya. Tidak menunggu waktu lama lagi, ya, langsung saja waktu dan tempat diberikan kepada beliau, pada DRS Muhammad Ustaz Muhammad Ali Usman MBA. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Bahwa para asatidzah, juga para peserta webinar, cara atau trik-trik menjadi kaya raya. Terima kasih pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita waktu dan juga kesempatan agar kita menjadi orang yang soleh dan sebagainya, dan juga tidak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya saya berterima kasih kepada asatidzah dan asatidz di Ma'had Abu Bakar karena telah memberi kesempatan pada saya untuk refreshing tentang ilmu agama dan bahasa Arab selama hampir 2,5 tahun. Karena dulu saya waktu di Pondok Group itu hanya 3,5 tahun. Terus sekian puluh tahun lupa, banyak yang lupa merotoli, mentara sifatnya dan sebagainya. Nah, terus kemudian baru saya belajar kembali. Dulu 3,5 tahun hanya MTS, tidak bisa ke Mu'alimin maupun ke SMA, karena waktu itu ustadznya di bawah aparat semua. Jadi saya harus psikologi mana ustadznya di bawah aparat waktu itu. Jadi kemudian saya ke SMA Al-Islam, nutup ke SMA-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudara serta adik-adik yang belajar di Ma'had Abu Bakar, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau saya dikatakan dikatakan kaya raya tahun 2000, ala Anderson Consulting dari Amerika sama DPP ini pusat, itu sebenarnya kerjasama dengan majalah SWA. Majalah itu sampai sekarang masih ada, majalah eksekutif. Mereka yang mendalat saya tidak tahu dari mana datanya dan sebagainya.
Sehingga saya terus diundang ke Jakarta, dikasih penghargaan itu sebagai pengusaha terbaik. Nah, Enterprise 50 orang apa namanya itu pengusaha terbaik di Indonesia, pengusaha muda terbaik di Indonesia. Nah, saya urutan nomor 9. Nah, ada Pak Puspawardo ya pada waktu itu Wongsul itu urutan 15. Ya, alhamdulillah sampai sekarang beliau ini teman saya, terus ketemu dengan saya. Ya, alhamdulillah. Sekarang pembicaraan akan saya bagi dua. Satu adalah mengapa saya kok dikatakan kaya raya dan terbaik pada waktu itu tahun 2000. Yang kedua adalah apa namanya itu trik-triknya yang sama. Tadi saya agak lebih juga karena sudah 20 tahun saya tahun 2000 sampai kemarin itu saya sudah tidak pernah ngomong sama orang, nggak pernah wartawan, nggak pernah webinar, nggak pernah seminar, dan seterusnya saya apa namanya itu ansel istilah uzlah ada apa istilah ya belajar aja terus ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya dikatakan kaya raya pada waktu itu? Setelah beberapa tahun kemudian saya tanya kepada mereka yang mendapat itu dan juga panitianya itu, ternyata itu ada teman saya yang telah menyelidiki saya sejak tahun 92. Itu dari Anderson Consulting, itu teman saya di UGM. Itu menyelidiki saya sama krunya itu dari seluruh Indonesia tentunya, selain saya juga pengusaha lainnya itu. Ternyata itu kriterianya banyak. Satu, dia inovatif. Dua, dia tidak pernah ngemplang utang. Tiga, dia tidak pernah bermasalah dengan karyawannya atau banyak demo. Tidak pernah tidak bayar pegawainya sejahtera. Perusahaannya maju terus setiap tahun. Kriterianya banyak sekali. Orang tidak pernah berbohong dan sebagainya banyak sekali. Dibuktikan dengan leganan-leganannya. Leganan ini, Pak Ali gimana? Ya, gitu ditanyakan semua. Ternyata baru dapat penghargaan. Nggak bisa ujuk-ujuk untuk bayar, dapatnya nggak bisa, itu susah lah. Nah itu. Kemudian itu mengapa terbaik waktu itu? Ya alhamdulillah. Kemudian mengapa kaya raya dikatakan kaya raya waktu itu? Itu Bapak Ibu jangan salah, salah apa namanya, dan saudara sekalian jangan salah persepsi. Karena pada waktu itu tahun 2000 itu semua orang kaya itu miskin. Saya itu heran, kok mendadak miskin itu loh. Kalau nanti pada waktu itu kan mendadak miskin semua. Karena BLB itu tahun 97 98 itu BLB semua jadi miskin. Jadi ini kumpul nenggon tapos dikumpulkan oleh Pak Hartan di tapos apa kaya raya itu. Tahu-tahu waktu tahun itu kiri semua. Sampai di Solo tuh banyak yang kiri. Katanya gitu. Sampai saya itu ikut nagih. Kan teman saya namanya Cacut Sudaryanto, itu kan ketua BKK ketua ini yang nagih utang-utang BLB itu ketuanya Pak Cacut setelah mengganti Pak siapa gitu. Nah itu kan teman saya itu di Solo itu ngajak yuk nagih mana, sana utang 1,3 triliun siapa itu saya tahu daftarnya itu. Kok bisa mendadak miskin lagi. Nah, akhirnya saya yang punya uang sedikit jadi kaya, no? Kan tidak punya utang. Nah, utangnya masih tidak begitu banyak, tidak. Mereka itu minus antara hutang sama minus antara hutang sama modal. Jadi modalnya itu minus. Nah, kalau dikurangi dengan hutang tidak cukup katanya gitu. Tapi herannya itu setelah beberapa tahun BLBI berlangsung, itu mereka mendadak kaya lagi ya, aku kalah sampai hari ini kan mereka kaya lagi. Tidak tahu ada di Indonesia itu banyak sulapannya. Orang miskin atau kaya lagi. Iya, Bapak, saya tidak tahu gimana. Jadi gitu ya, mengapa kaya raya karena mereka semua miskin saya jadi kaya. Tapi waktu itu digolongkan 3 orang. 3 golongan kaya di Indonesia. Kaya umur 30 tahun, umur 40 tahun, umur 50 tahun ke atas. Umur 30 tahun saya salah satunya. Umur 40 tahun waktu itu kalau tidak salah Pak Arifin Panigoro.
Yang umur 50 tahun, maksudnya kaya, tidak punya utang dan sebagainya ada waktu itu. Yang 50 tahun ini Bu Aminah Dullah ini. Tiga serangga itu umur 50 ke atas. Dari laporan majalah Swan. Majalahnya saya masih punya, itu saya simpan. Itu waktu itu majalah termahal dan tergengsi Swan. Tidak tahu sampai hari ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa namanya? Sekarang yang kedua, apakah Mas Ali itu harusnya kaya raya sampai hari ini harusnya masih kaya raya? Ternyata beda. Jadi sejak saya itu dikatakan kaya raya itu, blow up. Setelah blow up, kemudian waktu itu berbarengan dengan saya itu juga nyalonkan wali kota Solo. Ya, tahun 2001 atau 2000, lupa saya, 99 itu, jadi saya lupa dah lama. Itu dites oleh UGM, UNS, itu calon wali kota terbaik. Jadi debat publik, IQ-nya dan sebagainya terbaik. Semua kalah. Nah, musuh saya dilalah Yora Pinter. Waktu itu namanya Slamet Ferdinand. Sudah almarhum mungkin ya. Nah itu ya nggak begitu pinter. Jadi musuh itu ya saya kata pinter, mungkin karena musuhnya nggak begitu pinter. Itu terbagus katanya gitu. Nah waktu itu juga saya juga mendaftarkan Gubernur Jawa Tengah. Di Gubernur Jawa Tengah geger semua juga. Tidak ada orang waktu itu menantang Gubernur Mardianto waktu itu. Karena dia wali kota Solo, saya mengapa ikut daftar karena itu sisa-sisa Orde Baru, Imam Sutopo dari kolonel atau Brigjen dari wali kota itu ya, wah ini harus tak tantang istilahnya karena apa? Ojo sak komentar kayak Orde Baru ya. Mau rumah saya wong nomor ana sing pinter kok gitu. Gubernur juga gitu Mardianto. Nah, tapi ternyata waktu mendaftar yang gubernur itu baru daftar di panitia itu langsung dibuang. Berkas pencalonan saya dibuang, tidak tahu kenapa dibuang. Yang buang itu panitianya, salah satunya orang Solo dibuang. Kenapa? Ini ada cacat hukum pendaftar belum? Cacat hukum mana? Berarti hukum aku belum sekolah di setrap. Jadi belum sekolah masuk, belum bayar CP, dengan tahu melanggar hukum. Ini ya, lucu ya. Akhirnya ya tidak bisa, yang tidak tahu waktu itu sangat. Tapi saya sudah coba mendobrak itu. Alhamdulillah. Dan mencoba mendobrak itu. Karena waktu itu sistem yang status quo itu harus didobrak. Dan waktu itu saya juga ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Solo 97 sampai tahun 2000. Anak buah saya salah satunya adalah Jokowi. Jadi terus akhirnya Jokowi jadi pengen jadi wali kota ya. Iya, karena dia bisnisnya kan remuk. Saya kan Jaya, dia remuk karena waktu itu saya sama Cina atau gimana. Dia tuh, Mas, wah aku nanti kawin bisa jadi wali kota kan? Jadi wali kota? Iya, terprovokasi dia sama saya. Akhirnya sama Mas David coba ngumpul. Pertama kali yang bawa PKS. Kita PKS akhirnya ditinggal kan yang BD sama PBB waktu itu. Kenal kayak gini. Itu. Nah makanya kalau Mas Ali kan daftar wali kota lagi, enggak, anak saya jadi presiden, anak-anak saya jadi kota, ya kan enggak lucu aku, gojekannya gitu, ya sudah. Terus tahun itu banyak godaan saya, akhirnya enggak tahu kenapa, tahu bapak saya itu minta uang pada saya, aku njaluk ini. Pada saya kan ya heran. Kemudian saya tanya kepada para kiai sepuh di Solo, Pak Kiai, gimana kalau saya ini sudah usaha ngerintis usaha ini, sudah besar, barangan diminta uangnya, gimana Pak? Yuk kasihkan Pak. Iya. Oh Kiai gitu ya Kiai. Jadi, kiai lainnya sama. Hadisnya yaitu Inna anta wa malika li abdika. Sesungguhnya kamu dan hartamu milik bapakmu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Saya juga waktu itu baru mendengar hadis itu. Akhirnya udah saya kasihkan semuanya. Sama bapak saya kasihkan. Karena diminta ya, tak kasihkan. Sampai rumah saya itu ada berapa? Tinggal satu yang saya tempatin itu jalur aku harap main tak kayak semua saya kasihkan.
kasihkan pabrik deposito rintisan. Jadi usaha waktu itu ada unit perdagangan umum, kemudian unit jas hujan, ada unit tikar plastik, unit rintisannya itu saya sudah rencana buat ekspor impor, itu izin-izinnya sudah saya kumpulin lengkap. Mau ekspor impor juga. Terus kemudian ke pertambangan, ini pertambangan pasir sudah saya siapin. Kemudian ke bisnis real estate, yaitu saya membuat industrial estate. Jadi industrial estate saya mulai dari saya beli lahan sekian hektar di kilometer 11 Kalioto. Jadi nanti depan saya beli, ke belakang nanti jadi industrial estate itu. Jadi waktu itu konsepnya adalah bonded area. Jadi nanti bebas pajak gitu. Nah itu dari sampai ya termasuk ekspor impor terus kemudian pertama semua rintisan saya serahkan semua sudah. Dan sekarang bawa saya. Akhirnya setelah berapa tahun saya kasihkan semua kan saya sudah longgar. Alhamdulillah, jadi yang akhirat nanti kan bisa saya lumayan berkurang banyak, bukan tanggung saya kasihkan seperti ini gitu, bukan punya saya sudah punyanya orang tua saya bilang gitu. Nah, selang berapa tahun kemudian saya ditanya lagi sama Ustadz, sama Kiai tadi, Mas Ali, itu gimana Bapak yang minta uang dulu itu sudah dikasihkan? Udah ingat saya, dikira aku cetil. Sudah, ya sudah, oh sudah, ya. Berapa juta? Enggak juta, itu bisa ratusan pesantren bisa jadi, ratusan pondok pesantren bisa jadi. Oh iya, Masya Allah, saya kira 1 juta. Enggak lah, kan sekarang suruh kasihkan, saya kasihkan. Ya itu ujian, tapi juga saya jadi hiburannya enak, jadi enteng. Tapi ya saya harus ketawa, memang saya harus rela, tapi ikhlas juga tahu saya. Nah, karena pasti ada kondisi-kondisinya itu, mengapa Bapak saya mintain, ya kasihkan aja santai. Enggak, entah simpang siur saya apa, tapi memang awalnya itu kan, saya kerja di Surabaya sama calon istri, kemudian diminta untuk kerja di rintisannya Bapak. Waktu itu saya hujan 40 orang karyawannya, kemudian diserahkan kepada saya, tulisan maupun tulisan ada, serahkan semua. Mereka katanya, aku harus nunut mangan Pak. Jadi kalau nunut mangan. Ya, tapi akhirnya ya diminta. Ya saya kasihkan semua sudah. Ya entengnya jadinya. Ya mungkin itu peringatan Allah untuk agar semuanya kehendak Allah, mau dikasih mau diambil dengan cara bagaimana kan Gusti Allah dikasih ya tidak tahu caranya, nanti diambil juga kamu tidak tahu caranya tapi diambil, gitu aja. Bapak Ibu sekalian serta ikhwan dan akhwat yang saya hormati, kemudian sudah selesai. Setelah 20 tahun kemudian Bapak saya meninggal baru kemarin. Ya saya ditinggali tumpuan hutang, termasuk hutang pajak. Ya sudah, ya saya selesaikan. Tidak tahu sama saudara saya yang lain selesaikan dengan baik gimana. Ya saya tidak tahu dulu cara ngelola uang sebegitu banyak jadi tambah hutang itu gimana, saya tidak tahu. Ya, tapi itu tidak penting, karena ini sabar yang kedua tadi, sabar pertama, sabar kedua, jadi begitu. Tapi saya pernah dengar Gus Bar itu gini, Anda kalau punya uang 100.000, kamu diminta orang 50.000, itu masih kamu kasihkan pasti, karena 100.000 kasihlah 50.000. Tak Janol punya 100.000. Tapi kalau di kantor kamu ada 1 miliar, orang minta 0,5 miliar kamu kasihkan, belum tentu 0,5 miliar sebenarnya. Belum tentu. Nah gitu kan. Ya, wallah.
Mudah-mudahan saya bisa mencontoh kayak meskipun hanya sekian per mil kecil dari para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu masih semua. Umar bin Khattab itu 50%-nya kan gitu. Saya tidak ada apa-apanya. Ya latihan ya. Ya gitu. Tapi mereka memberikannya dengan cara yang ikhlas ya baik. Nah, kan saya ada ikhlasnya ada tidak sih biasa manusia masih belum kelasnya para sahabat. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang sudah selesai menjadi sekarang kita kembali ke bagaimana caranya bisa menjadi kaya raya atau kaya. Tapi kalau kaya itu nanggung, kaya sekalian sama-sama niat ya nanggung ya. Kalau kaya saya niat kaya, nanggung kaya raya gitu niatnya sekalian. Nah itu ini cara yang halalan thayyibah ya yang saya bicarakan. Kalau tidak tuh ya saya tahu tapi tidak saya lakukan. Misalnya ada orang kaya raya tapi kok tidak pakai cara saya gini-gini. Dan tidak tahu apakah dia itu warisan, apakah dia korupsi, apa saya di luar pembicaraan. Di luar pembicaraan semesta pembicaraan kita. Itu orang kaya semua. Ini kaya yang ilmiah ya, gitu. Yang halalan thayyibah mudah-mudahan. Jadi pertama itu kita harus niat. Nawa itu menjadi orang kaya. Kalau Anda tidak niat, ya Anda sendiri tidak yakin. Jadi Anda harus yakin betul bahwa saya akan menjadi orang kaya. Niatnya gimana? Niat tekad. Niat tekad. Saya contohkan saja daripada orang lain. Niat saya dulu itu tekad saya harus orang kaya. Karena apa? Saya tak bisa harus kaya. Karena apa? Saya itu bosok ini kiasan ya, kinayah kalau kenal. Cengal gue tidak, terus dilok kayak, pribumi, bodoh, miskin, wah tidak itu. Bapak ibu saya juga digituin. Wah jadi saya mangkal aku harus dibilang suge ya, orang jadi orang miskin, bodoh, jowo menewar. Tujuannya orang hidup sekalian. Tapi ya dari tekad itu karena masalah itu saya jadi tekad. Lah dilok ke goblok, bodoh, jowo ya nggak suka. Ini saya harus pintar. Akhirnya saya niat itu. Dan itu didukung saya. Ya betul. Diceritakan tapi tidak perlu saya ceritakan di sini. Apa yang dikatakan ibu saya dan pengalaman itu. Nah, pertama niat. Sampai kalau ingin kaya atau kaya raya sekalian itu niat. Nanti insya Allah saya kalau dibetulkan, nanti Gusti Allah itu pasti akan membimbing dari belakang. Artinya apa namanya itu ada apa yang kamu sangka silakan akan membimbing. Di dalam punya Athaillah As-Sakandari itu juga mengatakan niat kemudian bekerja itu sebagai apa namanya itu niat nanti akan didukung oleh Gusti Allah asalkan sesuai dengan kita niat suka ternyata miskin ya memang berdiri miskin. Jadi kita jangan ngatur Gusti Allah, Gusti Allah pengen miskin karena apa? Karena saya waktu itu karena aku di lokalnya saya harus kaya. Nah gitu. Nah mungkin saya harus kaya Gusti niat saya karena nanti saya harus lillahi kalimatillah untuk membangun pondok untuk ini agar saya tidak minta-minta karena minta-minta saya itu malu. Nah, oleh karena itu saya harus kaya. Dulu pada Nurki juga gitu, tidak pernah minta-minta. Pak Abdullah Sumpah itu dia bisnisnya intern, makanya dia bisa buat pondok sama para pendiri lainnya. Salah satunya bapak saya juga pendiri akhirnya kurun cilik KP Pak Abdullah itu didukung oleh Pak Abu Bakar Basir, didukung oleh Pak Soleh Dule, urunan Pak Muni gitu. Nah itu tidak pakai minta-minta, tidak pakai bantuan dari pemerintah, apalagi uang membalati ke saya pemerintah, tapi independen enak itu. Nah gitu. Niatnya harus bulat, tekad. Mengapa harus Anda kaya? Itu nama itunya gitu. Terus kemudian duha setiap malam. Ya itu aja fokus.
fokus kalau saya ingin rezeki yang banyak, kalau bisa kaya raya Gusti sesuai takdirmu, kalau bisa Engkau yang maha mengabulkan, maha macam-macam ya, termasuk maha mengubah takdir. Kalau saya takdir mungkin dari suki kan ya Gusti Allah yang bisa mengubah gitu. Nah, niat. Setelah niat, yang kedua adalah niat bulat, yang kedua adalah belajar. Jadi tidak bisa orang kaya raya nggak belajar, mau kaya raya nggak bisa. Syarat kedua selain niat adalah belajar apapun. Nah, kalau bisa punya keahlian, misalnya accounting, ahli finance, ahli teknik sipil, ahli mesin, ahli mengajar, atau ahli gitu ya, punya keahlian, dokter, insinyur, nanti kali bisa rumah sakit dan sebagainya. Insinyur nanti bisa membuat perusahaan macam-macam, pertambangan macam-macam bisa. Jadi minimal punya keahlian dulu. Dan belajar itu ya serius, tenanan. Kalau bisa, dulu contohnya saya itu belajar itu ya tenanan, sampai guru saya itu waktu kuliah itu bisa saya kalahkan. Susul di pembangunan debat itu, karena kemudian saya belajar sampai orang-orang luar negeri itu kita datang, ada kelompok studi. Nah, kelompok studi itu sekarang teman-teman saya itu jadi pejabat semua ya, tidak saya terus. Wah, itu kritis sampai saya juga waktu itu juara debat antar mahasiswa masalah pembangunan dan politik, juara antar mahasiswa se-Jawa Tengah di kalau saya. Ya, alhamdulillah. Tapi maksudnya itu serius sekolah. Kemudian saya juga sekolah untuk bisnis di Filipina. Itu kalau sekolah ya bawa keranjang, bukan pakai tas. Jadi saat keranjang itu bukunya keranjangan. Buku di Filipina dari itu studi kasus dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian PR-nya saya gawe ini PR lagi itu jam 8 sampai jam 1 malam. Menyelesaikan PR-nya. Ya ada finance, ada accounting, ada manajemen strategis, macam-macam itu studi kasusnya ini. Kasus Coca-Cola, banyak sekali itu. Bukunya kan adalah tidak tahu di sini sekolah 1 minggu, bukunya tipis di kantong kita, ya bisa digelar yang berbawa cara belajar itu gimana. Nah gitu, jadi belajar. Nah, belajar ya terus menerus. Terus setelah Anda nanti sampai mati ya belajar terus. Nanti kalau sudah merasa punya keahlian, nah mengawali bisnis. Kalau saya ya, tidak tahu orang lain. Menurut teori juga begitu, yaitu memasuki pasar. Memasuki pasar itu bisa pasar tradisional, pasar modern, pasar digital. Dunia maya, itu kan ada pasarnya sendiri, ada pasar ekspor-impor. Nah itu Anda masuk ke dalamnya. Kalau digital paling ya lewat internet, tapi kalau pasar tradisional kan Anda harus masuk. Dilihat, nanti masuk ke pasar itu melihat di pasar itu terjadi apa gitu. Makanya sampai hari ini saya tuh paling senang dari pasar tradisional, pasar itu, karena lihat di situ lah. Saya contohkan, saya lagi nanti contoh orang lain tidak bagus ya. Meskipun saya tahu gitu. Seperti Sandiaga Uno itu kan ahli finance, makanya dia itu bisa kaya raya dari ilmunya finance, yaitu dia ahli tentang akuisisi merger gitu. Maka bisa berjalan waktu dia bermasalah dia selesaikan. Tapi dia dapat pengalaman dan dapat modal dari situ, dari menjadi konsultan keuangan di Sandiaga Uno, kan perusahaan jadi banyak. Nah, saya waktu itu juga pasar tradisional. Salah satu bisnis saya itu yaitu tiket plastik itu saya rilis dari awal. Pertama saya ke pasar, saya lihat apa yang terjadi ya di sana. Itu ada orang jualan, berhari-hari saya di pasar, lihat gitu. Apa yang ada kesempatan apa ya, ada peluang apa di pasar itu, orang muyek gitu.
Akhirnya saya lihat tadi salah satu, yaitu stiker plastik. Yang itu bakar, tapi barangnya nggak ada. Karena kalau kelas habis, itu pun ada baru kebagian tuh. Kelas ini pagi kosong, nungguin lah. Terus saya ruang gitu ya. Terus akhirnya saya ganti, kemudian kosong ini kosong banyak yang minta. Dan kenapa banyak minta? Tak ekor di pasar. Udah tahu bagus-bagus ada minta karena sekarang itu pada banyak untuk pengajian rumah tangga. Pengajian rumah tangga ya pakai tikar semua. Jadi tikar itu fungsinya untuk di keluarga desa itu untuk kumpul-kumpul itu. Mereka bareng sama gelas. Jadi tikar sama gelas itu aksesoris setiap rumah di desa-desa. Itu sebagai kebanggaan keluarga bahwa dia punya gelas. Makanya di total tikar, apa namanya? Di etalase itu ada gelas. Gue tikar perempuan itu kebanggaan bagi orang-orang desa ternyata ada sedikit. Nah, makanya jadi kurang-kurang ya gitu. Terus sudah saya kemudian pertama tidak buat perusahaan, itu orang gila buat perusahaan. Jangan kalau payu orang satu orang enggak gitu. Nah, akhirnya saya tuh jualan stiker. Saya ngambil dari perusahaan lain, saya pulaan istilahnya itu satu kecil. Satu kol kecil itu kan modal kecil itu untuk uji coba. Kemudian saya iderkan, saya tawarkan ke market saya itu ke pasar-pasar kecil dia saya teng-teng, dia berasal semua kaki jam-jam itu tawar-tawar. Oh iya Pak, berapa ini? Sekian, oh iya, beda. Saya tolong minta sekian, nah gitu. Ada yang, wah saya enggak. Ada yang, wah saya enggak mau. Pikir apa itu, nah, ya, banyak tantangan, punya barang, coba nopo, ada macam-macam, kan banyak orang ada. Nah, tapi saya sabar dulu. Nah, setelah ada laku, kemudian tiba lagi, saya pulang lagi sakol lagi, agak laku lagi, cakre, laku lagi 2 truk, ya itu pasarkan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Jawa Barat, akhirnya terus. Wah ini harus bisa sendiri kalau ngambil. Akhirnya saya cari tahu bagaimana cara membuat perusahaan itu dari perusahaan lain dan seterusnya, dan sampai ke luar negeri mesin-mesinnya kayak apa, gini. Akhirnya saya datangkan mesin-mesin itu. Selain itu saya beli tanah dan seterusnya, bangun, kemudian saya datangkan mesin-mesinnya itu dari murni saya sendiri itu. Nah, terus jadi kita mencoba bayarnya gila itu begitu. Kalau jadi betul kuliah pasar dan peluang dan cara yang rasional. Habis itu baru. Nah, tapi ada tantangan pada waktu itu. Ini yang nomor 2. Cara kedua adalah selain mencari peluang, maka ada kesempatan apa? Yaitu itu inovasi. Jadi Anda bisa jadi di pasar itu lihat peluang terbaik. Bisa jadi orang itu bukan barangnya yang tapi orang senang, nggak suka lagi. Makanya didulukan namanya dirubah harganya, ada yang dirubah kemasannya, dirubah cara pemasarannya, jadi itu inovasinya, inovasi produk, price, place, tempatnya salah, nawarkan jaya ini, pabrik jaya ini, place-nya tempatnya mungkin salah. Jadi ngamati pasarnya ada nomor price, place, itunya, produknya. Nah itu apanya? Jadi lihat pasar itu peluangnya gimana dari
Berarti juga jadi apa yang dirubah. Bisa jadi orang tidak suka barang itu, makanan itu, atau jasa itu. Karena apa? Karena mungkin itu masalah. Juga masalah kesehatan. Banyak orang bisa pengen kayak apa? Diubah di inovasi. Nah, nanti barang itu bisa tahu dalam inovasi. Nah, tempat saya itu inovasi saja yang mengapa bisa kompetitif pikernya tadi. Jadi waktu itu adalah pas resesi. Jadi harga apa barang itu naik tajam karena apa? Dolarnya naik tajam. Dolar jadi bahan baku itu harga $1 dari 7.000 dari 7.000 ke 15.000. Nah, belum komen semua. Nah, ini saya inovasi karena waktu itu harus impor. Waktunya harus impor mahal lagi. Dan kalau bisa di sini juga kelihatan data. Akhirnya saya inovasi, saya ubah bahannya ini dari plastik menjadi sampah plastik. Dari sampah plastik dari harga 15.000 saya pulang tampak cuma sekian. Bayangin dulu, kan sisinya banyak. 500 saya progres kali 500. Wah, mobil ini tak banyak saya bisa tak nomor harga berapa? Wah, ini fiturnya 15.000, oh di 14.000. Tadi ini sakit loh. Awal harga berapa ya kalah, gitu. Harga berapa ya kalah. Ya, kemarin kita istilah kita tidak yang berbiro mengaku kuncinya. Modal saya itu kan tidak. Nah itu inovasinya. Teman saya juga ada bakmi. Waktu itu juga dia kaya raya, baru aja meninggal. Bakmi itu dia di Palembang. Nah itu dia waktu itu bahan bakunya itu gandum. Gandum kan mahal, bakmi itu 1 kilonya 5.500. Nah terus dia inovasi, gandumnya diganti. Tapi dia pintarnya itu tanya ada mungkin orang sales kurang biasa bisa ganti gandum bisa pakai puhu di oilah sehingga dia gulirnya dibeli kayak gandum. Akhirnya dia coba itu loh ilmunya betul kan ilmunya data bayar itu boleh dicoba itu dari mana barangnya dari singkong buat pada singkong dari berapa cuma 700 rupiah 700 rupiah dari kami apa kalau berangkat 700 masalah itu tapi saya dia 700 dan belum waktu itu berapa nanti 700 kalau nanti itu istiqbal dia jual. Jadi intinya inovasi tidak produksi wisata. Makanya disebut inovasi sentuhan inovasi. Apakah produknya, di place-nya, kemudian apa namanya itu place-nya atau di mix-nya. Jadi inovasi. Setelah inovasi, terus belajar terus. Karena belajar itu akan bisa membuat usaha-usaha random ulang lagi, pasar lagi baru. Terus ada info di biro kan terus ada. Nah, jadi kunci-kuncinya karena nanti kalau ada yang tidak belajar tentang teknik, tentang apapun belajar, Anda bisa dibohongi sama rekan kerja Anda, dibohongi sama kolega Anda, dibohongi oleh siapa namanya itu pesaing Anda, dibohongi oleh karya. Ya, Pak ini mesinnya, Anda tidak tahu mesinnya dia teknisinya. Ini saya itu pernah didatangi
bank datang, itu saya baru nyuci truk itu saya cuci, truknya saya cuci. Ada orang tanya, Pak, bosnya mana Pak? Pak Ali, wah, dari mana saya udah pencet? Belum, Pak. Itu ya. Nggak ada ya. Nggak tahu yang Anda maksud siapa? Aku di Citra. Jadi rapi Citra. Jadi saya seperti dalam mesin, terus komputer sampai macam-macam saya bisa semuanya. Buat gedung barang saya sendiri juga. Tapi tidak ada tukang itu ya. Itu terus. Di udah menang. Itu tidak ada. Nah, belajar. Nah, setelah itu terbang keluar dari sapi datang lagi. Saya kira Cina, Ali, Aceh, Alwi, itu kita Ali. Dan jeneng saya Ali dikira orang Cina. Dulu Ali sampai Indonesia, kaget ya, langsung gitu. Saya kira bayangan ini orang Cina ganteng, dari Cina gitu. Iya, terus Jawa sebagian mau membayar truk gitu, gitu. Nah, dan apa ya, alhamdulillah, apa namanya itu, alhamdulillah ya jalan dengan baik. Belum pernah ada demo apa namanya itu, karyawan. Itu tak tengok, kenapa ada demo? Ya saya ikutan demo karena langsung demo gitu. Karena saya itu karyawan saya itu gajinya tertinggi sejauh tidak mungkin demo. Waktu itu UMR 300.000, 310.000. Saya gaji itu ada 700-500.000 per bulan. 2 kali UMR waktu itu. Nah, sehingga tidak ada demo taruh, ada juga demo. Nah, apa demo? Seperti kita. Padahal makan sudah tak cepaki, makan di belakang ada dapur, jadi makan mau makan terus terserah. Jadi saya tahu betul bahwa mereka adalah aset hujan, jadi makan kesehatan. Jadi waktu itu juga berobat gratis, diasis. Waktu itu kan kita juga pendiri diasis. Jadi tak ewangi, diasis waktu itu masih sepi. Jadi karyawan Rono berobat itu. Akhirnya sebulan sekali bayar diasis. Jadi rame ya, tak rame ke karyawan itu. Nah gitu. Nah, tahu setelah itu lali karena aku kabeh guru. Nah gitu. Jadi inovasi terus, belajar terus, apapun dipelajari. Saya itu sampai kursus akuntansi saya itu apa di lembaga tertentu. Belajar itu mau kursus mau Kami ditolak. Pak, ini khusus untuk mahasiswa Pak, bukan Bapak. Jadi kan Anda kan perlu menerima murid untuk tanda itu. Dan terima Bapak. Bapak dulu benar aku anak masa itu, pinter gitu, yang ditolak gitu. Kalau saya belajar di sini ya juga gitu kan. Lagi yang tua ngomong ini, sinawat cilik-cilik ya enggak. Oh iya, orang izin apa tuwean barang sinawat. Saya tidak malu. Balah ketemu kakak kelas saya itu ponan saya gitu. Dan itu pun aja ketemu ya saya kan izin, saya belajarnya presiden bahasa untuk apa kawasan baru itu habis bisa diminta kembali apa ya saya apa ikut belajar. Nah karena saya cita-cita saya itu mau belajar ngomong atau Bandung belajar bayar sana mungkin di sana tidak tahu niat itu tidak tahu ya, saya kira demikian ya. Nanti kita lanjut tanya jawab, silakan yang mau dari para peserta. Mohon maaf kalau ada ujung, bagi sombong atau apa enggak. Nah, sekian, Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Usman yang sudah memberikan pengalaman dalam berbisnis yang mungkin ini hanya seperkecil saja yang pengalaman beliau sangat luar biasa banyaknya. Ya, ini hanya sekecil karena memang terbatasan waktu ya, waktu karena kita
dan juga beliau menyusukan dan sebagainya ya. Langsung saja kita mulai diskusi tentang ataupun pertanyaan ya, atau diskusi. Sebelum semua mahasiswa yang ingin bertanya, itu saya tanya dulu Pak Ali. Ini Pak Ali ya. Posisi kami para asatid ya, itu juga sebenarnya pengen diskusi gitu. Tapi memang kita mempunyai waktu yang terbatas karena kesibukan kita mengajar, kadang-kadang ngajarnya nggak ada cuma sini, di tempat lain juga gitu ya. Lah kira-kira ada nggak istilahnya peluang untuk berbisnis bagi orang-orang yang sibuk seperti kita sebagai pengajar ataupun sebagai dai atau sebagai mubalik, itu kira-kira ada nggak peluang bisnis dan kira-kira apa yang istilahnya tidak membutuhkan karena memang kalau saya tangkap itu bisnis itu butuh waktu, butuh pemikiran, butuh istilahnya ya energi dan sebagainya. Sementara kita itu istilahnya tidak punya itu waktu luang yang tertentu ataupun apa gitu. Tapi kita juga pengen istilahnya pengen bisnis lah, para ustadz dan sebagainya. Itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Jadi ya pertama menurut saya tidak menggurui ya, tapi ya mohon apa namanya itu tadi niatnya itu sama Gusti Allah. Jadi saya dikasih tambahan rezeki atau apa ya, tapi intinya pada Gusti Allah. Yang kedua, saya sarankan nanti membuat fokus group discussion gitu. Jadi kita harus ini ya, selain niatnya pada Gusti Allah gitu ya, minta kelonggaran rezeki dan sebagainya, karena kami kalau bisa masih tetap begini, tapi tetap apa namanya mengajar karena itu kewajiban, karena kita punya ilmu pengetahuan di bidang agama, tetap kewajiban mengajar orang lain karena itu ibadah yang tertinggi itu mengajar, taklim. Nah, yang kedua Maisa. Nah, Maisa gimana? Nah, nanti buat fokus group untuk discussion itu. Nanti kan tidak bisa dibicarakan sini langsung, oh ini ya ada. Tapi diskusikan nanti bisa saya bisa orangnya jadi narasumber untuk diskusi ya nanti ini. Nanti saling asa-asa gitu. Karena kan masalahnya sendiri-sendiri. Ustadz ini punya waktu yang hanya sekian jam sehari, yang Ustadz ini beda-beda, yang ini ahli memasak, yang itu ahli apa namanya itu jualan, yang ini ahli memproduksi apa, ya kan beda-beda kalian. Masing-masing Ustadz kan punya passion, istilah bahasa sekarang itu passion, jadi gairah bekerja seneng itu apa, Masya. Nah, ada yang kalau tidak punya passion itu kan jadi nggak cinta pekerjaan itu dan cinta pada usaha itu. Jadi iseng-iseng dong, tinggal pipitan, usaha rasen tinggal pipitan, tinggal bulan-bulan, tinggal naik gunung dan sebagainya. Cek brand sekarang itu kan karena tidak punya passion, tidak senang pada pekerjaan itu. Nah itu diberikan fokus group. Nanti saya jadi teman bisnis apa yang tertarik masalah penerbitannya bukan saya. Siapa tahu nanti ada Alpawam di sini, ada Junaid, ada siapa namanya itu, ada teman grup itu, ada siapa Alpawam atau Akwam itu penerbitan misalnya. Nanti sampai nulis atau membuat penerbitan sendiri, mengapa tidak? Kan itu bisa diluangkan waktu masing-masing. Menerjemahkan kitab dari luar negeri, dari Arab Saudi, dari Mesir, apa yang di sini itu dibutuhkan. Kemarin itu saya sampai mau buat buku loh. Wah, tapi aku membuat buku nanti apa namanya itu bisnisnya Pak Rasa tak enggak caranya. Jadi salah satunya saya pun membuat buku tentang ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Ini buku itu mungkin dibutuhkan. Kan sekarang tidak tahu orang itu hari ini tanggal berapa, butuh apa. Nanti itu teknisnya saya bicarakan sama aja di fokus group. Nanti kalau butuh itu nanti buku atau penerbitannya, nanti saya bantu ya, misalnya yang terbitkan ini bareng-bareng, nanti royaltinya buat kita bareng-bareng untuk sampai status yang bareng royaltinya dari ini. Misalnya yang kan bisa nulis atau menerjemahkan.
Nggak mungkin Anda akan kerja dari siang malam sore, wah itu orang ajar, tidak. Seperti saya, sampai bisa perketelan. Nah, itu yang bisa disambi kerja. Mungkin pekerjaan itu nanti saya. Salah satu inspirasi itu, penerbitan buku-buku Islam. Itu memang bidang sampean. Maksudnya ilmu sampean semua. Bisa terjemahkan, tahu ilmu agama, ya sudah. Karena daerah masyarakat juga jarang ada. Saya lihat toko buku itu buku Islam itu jarang. Adanya itu kitab. Buku Islam ada dalam jelai. Mungkin terjemah kisah atau yang terjemah kan buta pasti tak bocor dewe segera ketika apa namanya mutar debatnya saya cari sendiri. Oh maksudnya ini sih terjemah tidak pinter. Akhirnya terus orang jelek nggak suka sama buku Islam karena tidak pandai membuat narasi apa sastra yang bagus, menulis yang bagus tentang agama gitu. Nah itu sampai saya kira ahli di sini. Penerbitan. Teman saya di lebih banyak penerbitan mereka kaya raya. Maksudnya ya lumayan. Untuk tambahan Ustaz juga dia punya penerbitan sendiri buku-buku Islam. Kayak kemarin Ustaz Sofan kan beliau bisnis beras gitu. Tapi beliau punya channel banyak itu Bu Aminah juga nah seperti itu. Mungkin kita istilahnya pengen punya sabulan lah. Ya tadi kita menjadikan mengajar itu sebuah kewajiban. Mungkin sumber rezeki itu mungkin kita cari dari yang lain. Bisa. Ya makanya di foto global ini kan nanti saya sama sampai tahu nanti caranya, iya kan beda sama sampean passionnya. Ya. Nanti dikumpulkan saja kita bareng-bareng diskusi. Kalian apa passionnya? Ini itu jual beras. Sampean kalau beras di mana? Di sini nih. Kalau di sana gimana? Siapa tahu itu? Iya. Ini lebih murah di sini. Karena di sini petani langsung dan sebagainya. Karena beras itu ternyata itu air sama tanah itu membuat rasa berbeda. Meskipun jenisnya sama. Itu beda. Diserakin sama Klaten sama-sama Cisandane atau sama-sama IR itu beda rasanya. Coba aja. Nah, setahu saya gitu. Alhamdulillah. Para satid ini kabar gembira bagi kita ya. Kita buat grup, kemudian mentoringnya kami mohon pada Pak Alisman. Nanti seandainya mungkin meluangkan waktunya untuk mungkin kalau ada saat-saat yang ingin bisa beliau jadi guru atau masternya. Nanti case by case ya. Ini passionnya apa? Kan saya harus tahu. Ini nanti habis waktunya. Ya betul. Ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pionir ekonomi umat, khususnya di masa pandemi. Mungkin peluang bisnis yang mungkin bagi masjid itu kira-kira apa? Jadi dia ingin menjadikan masjid sebagai pusat perekonomian umat, khususnya di masa pandemi yang susah ini. Kira-kira apa peluang bisnis yang mungkin di? Saya kira gini, kalau masjid itu berkumpulnya kan jamaah sholat. Dan orang yang tidak sholat di sekitar masjid kan ada juga, macam masjid semua tetangganya sholat semua kan jarang saya lihat itu. Kalau semua sholat tetangganya penuh pasti masjidnya, kalau Jumatan itu loh, itu penuh. Tapi karena paling sapa rongsok itu kan sing dalam sholat, yang liane sholat. Nah itu buatlah jamaahnya didaftar dulu seperti sholat Jumatan itu berapa banyak sekampung didaftar dulu. Setelah didaftar, membuat jamaah masjid ini kan ada bank data katanya ini. Ya, kemudian kapan-kapan dikumpulin mereka lagi tangan kayak Aqua satu itu kumpulin, terus ngomong-ngomong dari hati ke hati. Jangan ngomong tentang ibadah nanti dia tersinggung. Mana tahu masjid doning gitu, kan tidak ada. Jadi ngomongnya pripun sehat ya gitu ya basa-basi gitu. Nah setelah itu ini kita kumpulin untuk dari kita untuk kemasyarakatan kita ya. Nah oleh karena itu potensi-potensi yang ada itu apa saja dikumpulin, namanya dikumpulin lah, dikoordinasi. Jadi kemudian ada tabulasi si A ini ahli, si B ahli. Itu setelah tabulasi gitu ada mapping jamaah itu kemampuannya apa. Kemudian nanti dia
Kemudian diusahakan apa dari situ. Apakah mereka itu butuh beras, nanti didatang beras dari sini. Misalnya dia butuh tikar dari saya ada, butuh karpet dari saya juga ada, atau santri misalnya gitu. Butuh apa? Itu bisa, jadi butuh apa? Atau butuh pekerjaan. Kalau butuh pekerjaan, ayo ke Depnaker, banyak peluang. Kalau tidak gitu nanti kalau Depnaker ada kartu kuning, kasih mereka pelatihan gratis. Pelatihan gratis di BLKI itu gratis. Nanti para jamaah yang tidak punya keterampilan bisa minta keterampilan di BLKI, menjahit, ngelas dan sebagainya. Sehingga nanti hidup masjid itu. Jangan gagas ibadah dulu lah, gede tenang, makan perutnya tuh kenyang dulu baru diajak ibadah. Mau diomong ibadah terus bisa lu ngomong aku diluwe gitu kan ngomong ya. Saya kira itu teknik awalnya. Nanti kalau jamaah masjid mana adalah aku punya waktu butuh bukan siraman rohani tapi siraman bisnis apa gitu kan ya. Subuh itu saya insya Allah datang kalau ada waktu. Saya kira gitu ya. Jadi rintisannya begitu. Jadi buatlah jamaah yang jamaah betul di bidang maisha, jangan ibadah dulu lah. Nanti biar kompak dulu, kalau perutnya kenyang nanti kan ibadah lancar. Kalau perutnya lapar kan susah, apalagi masa depan suram itu semua masjid semua. Ya, monggo yang lain. Ada tanah, Mas? Oh ya, mungkin langsung, gimana? Langsung? Iya, langsung aja. Mungkin mau bertanya secara langsung, nanti bisa dihidupkan suaranya. Saya sambil minum ya. Minum, Mas. Ini sampai saja Pak ya, kita menjelang akhir. Afwan Ustaz, ini soal Ustaz. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana Barka Abdurrahman dari Mustawa Robi ingin bertanya ke Pak Ustadz Muhammad Ali Usman. Afwan, Ana tertarik. Omongan kemarin apa? Halo cek, Assalamualaikum. Oh, Basyar Ustaz ya? Ya. Afwan, Ana tertarik dengan salah satu biografi beliau yang punya usaha plastik begitu. Soalnya begini Ustaz, awalnya saya sendiri kayak kurang tertarik dengan istilah pengen jadi kaya, apalagi kaya raya, terus pengusaha, karena background kami kan jadi pengajar gitu di sekolah. Cuman kesininya di dalam berkehidupan butuh banyak kebutuhan, kemudian harus membayar banyak hutang juga. Gitu. Kemudian harus punya manfaat buat orang lain lah, buat umat masyarakat. Kemudian saya melihat peluang di daerah saya. Kebetulan saya dari Banjarnegara di pegunungan. Sekarang di sana sedang marak-maraknya bertanam jambu gitu. Saya melihat peluang di sana itu masih kekurangan stok plastik, Pak. Khususnya untuk pembungkus jambu, karena di sana itu butuh banyak sekali plastik begitu untuk membungkus jambu, dan sekarang yang ada di sana itu harganya cukup mahal, Pak. Jadi bagi petani itu kesulitan karena harga jambu itu cukup murah, Pak. Di sana rata-rata 1.000 per kilogram, Pak. 1.000 per kilogram. Jadi barangkali ada solusi. Ini plastik yang khusus jambu. Di sana juga banyak plastik-plastik lain yang dibutuhkan, misalnya untuk pertanian kayak mulsa dan macam-macam. Mungkin begitu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kalau plastik itu banyak, mungkin juga banyak. Jenis plastiknya itu apa? Apa plastik pembungkusnya itu apa? Yang kayak jaring itu, ataukah yang rapat itu ada yang PP, HD, PE, ada PVC macam-macam ya, banyak jenisnya. Itu yang dimaksud yang gimana? Atau yang jaring-jaring itu tidak ada jamu, yang besar, yang kecil ada yang gimana? Nanti gimana ya, harganya berapa, anda butuh berapa. Kalau ada kebutuhan gampang, nyari barangnya itu gampang, yang susah itu masarkan. Jadi buat barang itu mudah menurut saya, orang lain juga mudah, barang itu dulu itu ya kayak gitu. Kalau ini ada kebutuhan, wah enak, sudah ada pasarnya, tinggal nyari barangnya Anda bisa lewat internet bisa, atau Anda ke pabrik nanti tanya pada orang Solo, saya ini plastik ini gimana belinya, di mana dan sebagainya, itu gampang. Di pasar gede itu juga banyak toko plastik, Anda cari di sana saja. Di Solo pasar gede itu pusatnya plastik juga ada, di toko sate juga ada plastik apa gitu. Nah, cuma nanti Anda beli dulu seberapa yang Anda butuhkan. Nanti kalau ada banyak sekali, pasti dikulak ke Eropa gitu langsung, lebih murah. Itu mudah, itu cari barangnya mudah, sangat mudah. Yang susah itu jambune murah terus jadi agak lumayan dimakan, harganya enggak begitu jatuh. Itu gimana caranya ya, bahwa apakah perlu inovasi di bidang produk jambu ya, misalnya jambunya difermentasi atau jambunya di jambu-jambu tertentu yang bagus kualitasnya di vakum, di plastik itu kayak dikasihkan ke mana, pasar, supermarket, atau di online. Nanti dari mana, kota mana, Banjarnegara banyak jambu ini. Nanti di online kan ada di Shopee atau di mana tuh, Tokopedia atau Bukalapak atau macam-macam itu, Bukalapak di situ sampai jambu dari Banjarnegara dijaminin tahan sekian bulan atau sekian hari, ada bungkus vakum tuh, nanti dibuka langsung dimakan, jambu enak dari Banjarnegara. Nah, kalau ada jual 1.000 itu, kalau dikemas bisa 5.000, bisa 10.000 saat ada plastik misalnya gitu, atau 10 kilo, wah itu kan jadi nilai tambahnya banyak sekali, pulaannya murah, jambu kono di plastik jual online regane 5.000 atau 10.000 hari cepat sepiran gitu. Itu peluang. Begitu kan ya, dibersihkan kayak gini situ, nanti izinnya PIRT di request setempat, terus divakum kan awet toh, terus dijual online. Itu lumayan tuh pulangnya berapa ribu, dijual 10.000 payah itu supir dadak bisa itu. Ya, itu ekspor juga bisa. Singapura, luar negeri itu butuh buah-buahan segar semuanya, apalagi buah jambu yang di sana tidak ada. Di Arab Saudi juga butuh gitu buah-buahan itu. Wah enak itu. Tinggal nanti sampai tanya ke menyempatkan sehari, tanya ke fakultas di UGM itu ada namanya industri pangan, tanya cara mengemas makanan ini, buah ini gimana, terus biar awet gimana, itu dikasih tahu gratis. Gratis industri pangan di UGM, masa usah banyak kan buat kamu, harganya gratis. Teman saya itu tanya sing tadi gandum sekarang jadi bulu itu bisa ya, tidak tahu bayar berapa, tapi kok jadi kaya, nggak tahu dosennya dikasih denda lah, saya menemukan itu. Jadi jambu itu bisa dikemas dengan apa, bisa ekspor kemana-mana, itu sudah ada bisa. Ya itu ya bakal ya. Mudah-mudahan ya ini juga mungkin kalau seandainya ke Solo ya sempatkan nanti lihat-lihat pasar gede kan, tadi lebih tahu jenis plastik seperti apa kan, lebih tahu nanti bisa tanya ke pasar gede atau mungkin langsung juga ke pasar plastik, atau juga bisa konsultasi ke Pak Yusman seperti itu, nanti bisa diarahkan.
Dan tadi disampaikan bahwa memang duit itu bukan segalanya, Pak. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang, gitu ya. Yang mati mulus, ada yang mulus. Nah, sini agak berat nih, Pak. Nah, Pertanyaannya ini. iya. Apakah ada komunitas bisnis ekspor yang bisa diikuti? Iya, ekspor itu macam-macam ya. Mau ekspor di bidang apa saja ada. Itu masing-masing punya komunitas sendiri. Nah, sama komunitas apa? Anda ekspor apa? Mau pengen ekspor apa? Misalnya jagung, nanti ada komunitas eksporter jagung. Kopi ada eksporter kopi, namanya IT kalau salah. Asosiasi eksporter kopi Indonesia IT. Nah, kan itu ada asosiasi. Itu di internet saya tanya. Kumpulan pengusaha ekspor apa? Kopi ini nanti ada IP alamatnya di sini sampai bisa datang ke situ. Tidak jadi pertanyaan gampang. Ada asosiasinya ada. Terus kalau pengen barang ada mau ekspor barang apa? Nah itu nanti satu syarat ekspor itu namanya pakai COO namanya Certificate of Origin. Itu barangmu itu asli nggonanmu apa barangnya wong liya apa colongan apa wong dia gitu. Secara origin nanti sampai bisa tanya namanya ke Sukovindo. Nah, nanti bahkan di Sukovindo itu sampai bisa dijak dulan-dulan ke luar negeri gratis. Terus pameran dengan cara pameran industri sampai kemana-kemana itu gratis dibiayai. Nanti itu yang biayai negara. Nanti Sukovindo, tidak tahu di Jawa Tengah, di Jakarta ada semua. Itu pameran dagang internasional dari Indonesia, dari Indonesia sekian rombongan itu dibayar negara semua. Paling dia bayar tidak tahu, paling paspor sama sangu, tapi sangu dibayar di Sukovindo itu peluang negara semua. Karena negara butuh kalau negara mupai untuk dapat devisa negara, iya enggak? Jadi di Google ada sendiri mau ekspor apa, terus kalau butuh lebih lanjut ke Sukovindo dan sebagainya. Ya, gampang. Ada mungkin kita cukup sekian. Untuk satu baca pagi hari ini dan alhamdulillah mendapatkan ilmu. Itu yang kami dapat sampaikan. Kalau ada salah kata dari kami minta maaf dan sebagainya. Dan jazakallahu khairan atas partisipasi antum semua, para asatid, para mahasiswa, para mahasiswi, dan juga mungkin dari luar ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Insyaallah kita akan bertemu di podcast depan, insyaallah. Ya, semangat dan kami doakan yang pada mahasiswa yang usia juga dipermudah dan semoga lulus insyaallah. Amin. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.